wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dayu Kalila Priandini dari kelas 12 IPA 2 absen 12. Saya Rena Vina Febriani, kelas 12 IPA 2, absen 30. Kami di sini akan membicarakan mengenai peran umat Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Baik, mari kita awali dengan Pangeran Diponegoro. Bisa diceritain nggak sih biografi singkat Pangeran Diponegoro? Pangeran Diponegoro itu dari putra tunggal Sultan Hamengkubuwono III yang lahir pada tanggal 11 November tahun 1785 dari seorang ibu yang bernama Raden Ajeng Mangkurawati. Oh, jadi gitu. Terus untuk penyebab kemenangan Pangeran Diponegoro di berbagai pertempuran yang ia ikuti itu gimana sih? Itu ada 3 poin ya. Yang pertama, semangat juangnya Pangeran Diponegoro. Yang kedua, siasat perang gerilyanya dia. Sama yang terakhir itu Belanda pas itu lagi fokus sama perang Padri di Sumatera Barat. Selanjutnya kita akan membicarakan perjuangan tentang Hos Cokroaminoto. Boleh nggak sih diceritain gimana Cokroaminoto bisa bergabung dalam Syarikat Islam? Cokroaminoto sendiri itu bergabung dengan Syarikat Islam pada tahun 1912 yang kemudian karena tata krama dan juga pengetahuannya terhadap dagang, Cokroaminoto itu menjadi ketua atau pimpinan dalam Syarikat Islam. Kemudian Syarikat Islam itu dengan di bawah pimpinan dari Cokroaminoto itu Badan Hukum Indonesia itu merekrut atau meminta persetujuan dari Cokroaminoto agar bisa bergabung menjadi partai politik agar tidak hanya fokus dalam satu tujuan dagang tetapi juga dalam politik. Kemudian karena bergabungnya Serikat Islam dalam partai politik itu menjadi awal suksesnya Partai Islam Indonesia. Oh, begitu ya. Hos Cokroaminoto punya ini nggak sih kayak kata-kata mutiaranya gitu? Oh iya, host Cokro Aminoto sendiri itu mempunyai kalimat mutiara yang banyak banget disegani, yaitu setinggi-tingginya ilmu, semurni-murninya tauhid, sepintar-pintar siasat. Selanjutnya kita akan berbincang-bincang dengan mengenai tokoh perjuangan yaitu Tengku Umar. Bisa dijelasin nggak sih perjuangan Tengku Umar ketika terjadi perang di Aceh dulu? Perang Aceh dimulai tahun 1873. Saat itu Tengku Umar berumur 19 tahun. Dia sudah mulai ikut berperang dari kampungnya sendiri, kemudian menuju Aceh Barat. Tengku Umar mempunyai siasat dan strategi untuk melawan Belanda. Dan pada tahun 1883, beliau dan Belanda akhirnya damai. Kemudian gimana sih caranya tugas Tengku Umar dalam menanggapi persoalan kapal pada tahun 1884? Pada saat itu Tengku Umar ditugaskan untuk menyelamatkan kapal Inggris dan kemudian beliau berangkat menggunakan kapal Bengkulun bersama 32 orang Belanda dan dengan pertahanan yang telah diberi oleh pembantu tersebut. Lanjut kita akan membicarakan tokoh yaitu Buya Hamka. Bisa diceritain nggak sih penyebab kenapa Buya Hamka dan Soekarno saat itu tuh bertengkar? Oh, pada awalnya itu pada pemilu 1955 itu Masyumi mencalonkan Buya Hamka sebagai wakil dari Muhammadiyah yang kemudian Buya Hamka sendiri itu duduk di kursi konstituante. Kemudian Buya Hamka itu terlibat dalam perumusan pergantian dasar negara yang kemudian karena sikap politik Masyumi yang tidak suka atau bertentangan dengan komunisme, maka itu menjadi penyebab renggangnya hubungan antara Buya Hamka dan Masyumi kepada Soekarno. Begitu. Selanjutnya, apa sih karya yang membuat Buya Hamka bisa melambung tinggi sebagai sastrawan? Oh ya, ada satu karya Buya Hamka yang terkenal yaitu Di Bawah Lindungan Ka'bah. Kita akan berbincang-bincang lagi tentang tokoh perjuangan Ahmad Dahlan. Bisa dijelasin nggak sih latar belakang berdirinya Muhammadiyah? Pada tahun 1912, beliau mendirikan organisasi bernama Muhammadiyah yang dia itu ingin pembaharuan seperti berpikir dalam tuntutan agama Islam.
awal berdirinya organisasi ini tidak tidak menuju politik tapi bergerak melalui bidang pendidikan. Kemudian kan Ahmad Dahlan itu belajar ya. Jadi di mana aja sih Ahmad Dahlan itu mengejar pendidikannya? Yang paling utama pada umur 15 tahun beliau belajar di Mekah bersama Muhammad Abduh Al-Afghani. Selanjutnya kita akan membahas perjuangan Gus Dur. Nah, yang pertama, beliau kan mempunyai darah Tionghoa. Darah Tionghoa itu dari keturunan siapa sih? Awalnya itu Gus Dur memang mempunyai darah Tionghoa karena nenek moyangnya atau buyutnya itu Tan Ping Ham yang menikah dengan saudara kandung Raden Fatah yang merupakan orang Tionghoa. Itu ya. Terus kan saat itu ada referendum Aceh. Nah, Gus Dur tuh kenapa sih memberikan referendum tersebut? Alasan Gus Dur untuk memberikan referendum kepada Aceh itu karena ingin menentukan otonomi daerah kepada Aceh agar nasib Aceh itu tidak seperti dengan Timur-Timur yang akhirnya lepas dari Indonesia. Kemudian kita juga akan berbincang-bincang mengenai perjuangan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Bisa dijelasin nggak sih latar belakang berdirinya Nahdlatul Ulama? Sepulang dari Mekah, beliau mendirikan pesantren bernama Tebu Ireng dan pada tahun 1926 beliau mendirikan organisasi bernama Nahdlatul Ulama atau NU, yaitu berarti kebangkitan para ulama. Kemudian Hasyim Asy'ari kan pernah belajar dalam ikut pembaharuan Islam. Gimana aja sih Hasyim Asy'ari itu belajar dalam mencari ilmu agama Islam? Awal mulanya beliau itu belajar dari ayahnya dan kakeknya. Kemudian beliau berkelana mencari pesantren, salah satunya Wonokoyo di Probolinggo. Dan selain itu di Mekah beliau juga belajar diawasi oleh Syekh Mahfudz dari Pacitan. Selanjutnya kita akan membicarakan tokoh B.J. Habibie. B.J. Habibie itu kan mempunyai nama panjang Baharudin Yusuf. Nah, Habibie itu kan sepertinya dari nama suku. Bisa dijelasin nggak sih Habibie itu berasal dari mana gitu namanya? Oh ya, Habibie sendiri itu memang marga yang ia dapatkan dari keturunan ayahnya karena ayahnya sendiri, ayah B.J. Habibie sendiri itu adalah orang asli Gorontalo dan marga Habibie itu adalah marga yang khusus untuk masyarakat Gorontalo. Jadi itu adalah marga asli dari suku Gorontalo. B.J. Habibie itu kan punya keinginan untuk Indonesia, yaitu melalui implementasi visi Indonesia. Bisa dijelasin nggak sih visi Indonesia itu seperti apa gitu? Oh ya, mengenai implementasi visi Indonesia menurut B.J. Habibie itu karena B.J. Habibie itu bertumpu pada riset dan teknologi. Karena menurut B.J. Habibie itu Indonesia harus mempunyai target agar Indonesia yang semula adalah negara agraris, kemudian agar bisa melompat menjadi negara industri yang mengelola pengembangan teknologi dan juga ilmu budayanya. Sampai akhirnya kita di penghujung acara, yaitu kita sudah dari tadi sudah menjelaskan banyak sekali tentang perjuangan umat Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.